Ya ghulamu tahtaju ila khalwatika ila wara'in. Kamu membutuhkan ketika engkau dalam khalwat ila wara'in, kepada sikap wirai. Artinya sikap tidak menghilangkan keserakahan yang ada pada diri kita. Jangan tamaklah, sudah. Punyanya ini ya sudah, kita nikmati kok, jangan memaksakan. Mau bikin rumah duit nggak ada, nggak bisa, ya yang penting nggak bocor lah. Ya pasang plastik sama pagar nggak ada masalah kok. Yang penting tidur kita nyenyak. Enak nih umah gubuk turun lali, tanding umah gedong beli bisa turun. Iya. Dengan sikap ira itu yukhrijuka anil ma'asi. Itu yang akan menjauhkan kamu dari kemaksiatan. Karena keserakahan kamu, karena memaksakan diri harus kaya, akhirnya engkau melakukan sesuatu melanggar hukum. Iya, jalan pintas, nipu sana, nipu sini kok. Enggak luwong sejagat kebobodoh kabeh sirat. Ya, saya kira kalau berbohong dalam ini masih mending ya. Ini kadang-kadang dibohongi dengan iming-iming agama, ya, dijual agama, berbisnis umroh. Ya, cerdas juga itu sih ya. First travel ya. Ya itulah. Ya itulah. Wazillat, dan terjebak ya, kepleset ya. Ya kamu tidak terjebak dan tidak buat maksiat. Wa muraqabatan tuzkiruka nadhrul haqqi azza wa jalla ilaih. Dan juga perlu membutuhkan kontrol diri, muraqabah, self correction, introspeksi pada diri kita sendiri. Tudzakiruka, yang akan mengingatkan kamu nadhrul haqqi azza wa jalla ilaih, bahwa engkau selalu dilihat Allah, kamu dikontrol oleh Allah setiap saat. Itu sadar. Namanya maqam muraqabah. Anta muhtajun, mutarrun, kamu membutuhkan, kamu terpaksa membutuhkan. Ila ayyakuna hadza ma'aka fi khalwatika, supaya ini semuanya selalu bersamamu dalam khalwatmu. Alhamdulillah ibadah khalwat kita tahun ini sangat baik sekali. Sudah tidak ada lagi orang berebut daging. Tidak ada lagi yang ya mengumpat, mencaci maki, enggak ada. Alhamdulillah semuanya damai. Mudah-mudahan tahun depan khalwat kita akan lebih baik lagi. Iya. Jadi ketika kalau kamu khalwat berulang-ulang tidak pernah tercapai maksud, ya pasti dari something wrong. Ada sesuatu. Iya dong, jangan menyalahkan Tuhan, dari something wrong. Iya. Inside yours. dalam dirimu ada kesalahan. Coba silakan koreksi. Tsumma tahtaju ila muharabatin nafsi wal hawa wa syaitan. Dan juga perlu ada perlawanan hawa nafsu. Hawa, ya kalau nafsu, hawa itu kalau kita hawa nafsu. Sebetulnya hawa sendiri, nafsu sendiri. Cuman bahasa kita diekstrak menjadi hawa, padahal ya, nafsu saja, hawa saja. Wa syaitan. Khurabun mu'adhamun nas ma'azillat. Kehancuran kebanyakan orang karena salah ngomong, karena kepleset. Jatuhnya seseorang karena salah ucap, salah tindak. Perlu diingat.
Betul kan? Yang keluar dari mulutmu hukum. Dan akan makan dirimu sendiri. Wa khurabu zuhadi ma'asyahwat. Para ahli zuhud, orang-orang yang level zuhud, para zuhud itu juga hancur karena syahwat mereka. Ya, zuhud itu artinya pola hidup yang sangat mudah disanjung orang hebat. Dan ternyata ya skandal terjadi. Jungkal. Jangan sebut namanya, dosa lagi. Jangan pakai inisial juga, nggak usah lah. Kalau sudah AS, ada harus paham, nggak usah berarti sekolah masih mending nama samaran Bunga namanya, Melati gitu namanya. Gitu. Nama samaran. Kalau inisial kan orang jadi menduga-duga kan. Wa khurabul abdali ma'al fikri wal khawatir fil khalwat. Juga tumbangnya para wali abdal ma'al fikr wal khawatir. Karena pikiran-pikirannya tumbang. Karena bisikan-bisikan di hatinya fil khalwat. Ketika khalwat muncul berbagai pikiran-pikiran yang membuat kacau. Semua juga ada titik lemahnya. Oke. Makanya sih yang penting gini, aja ada gudug. Jangan take for granted. Aku hebat. Ya. Itu. Yang penting kita selalu mawas diri. Semua bisa jatuh. Ada titik lemahnya. Iya. Wa khurabus siddiqin, dan para siddiqin itu bisa terjungkal jatuh fil lahadzat, dalam sekejap. Iya. Salah menilai, salah memandang. Nah, syughluhum hifdzu qulubihim. Mereka orang-orang yang baik itu, orang-orang yang konsisten itu, orang-orang yang disayang Allah itu, kesibukan mereka adalah menjaga hati mereka, mengontrol hati mereka. Li'annahum niyamun ala babil maliki, karena mereka tertidur di depan pintu sang raja, di depan pintu Allah. Hum qiyamun fi maqamid da'wati, mereka bangkit di maqam dakwah. Yad'una al-khalqa ila ma'rifatil haqqi azza wa jalla. Mereka menyeru orang lain untuk ma'rifatullah azza wa jalla. La yazaluna yad'una al-quluba. Terus mereka memanggil hati. Yaquluna ya ayyatuhal qulub, ya ayyatuhal arwah, ya ins, ya jin, ya muridil maliki, wahai orang mencari kebenaran, ya, wahai arwah, wahai hati. Itu halumu ila babil maliki, yuk kita menghadap Tuhan. Is'au ilaihi bi aqdami qulubikum, yuk kita melangkah kepadanya dengan langkah-langkah hatimu. Biaqdami taqwakum, dengan langkah-langkah ketakwaanmu. Wa tauhidikum, dan langkah mengesahkan Tuhan kamu. Wa ma'rifatakum wa wara'ukum asami, kema'rifatanmu, kewiraian kamu yang tinggi, wa zuhdu, dan kezuhudan kamu, fi dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa fima siwal maula hadza syughlul qaumi, adapun selain Allah ini
adalah kesibukan orang awam saja. Kalau kamu udah nggak usah mikirin itu, dikawal. Ya, hamuhum orang-orang yang baik, islahul khalqi, tujuannya hanya memperbaiki masyarakatnya, ya, merenovasi, mereformasi, mensejahterakan masyarakatnya, itu saja. Hamuhum ta'ummus sama wal ard, ya, dari bumi sampai langit, itu tujuan mereka. Mila arsy ila sera, dari arsy sampai ke tanah bumi ini, semuanya itu. Makanya satu, namanya hati itu selalu dikawal. Sekali lagi, jangan take for granted. Anda sudah punya niat bagus, niatnya sudah mulia, sudah berjalan, di tengah perjalanan jangan lalai, dikawal sampai the last destination. Iya, sampai di terminal terakhir dikawal. Karena bisa saja di tengah perjalanan diselewengkan dan kamu tidak sadar. Kiranya, ya itulah. Saya kira sudah sering saya contohkan, tapi nggak apa-apa saya ulang lagi dah. Ini santri saya suruh beli kacang di Jatibarang untuk bikin kacang gawil. Dikasih uang transport nggak mau, dikasih kunci mobil nggak mau, dikasih buat beli takjil nggak mau. Ya kan? Datang kacangnya bagus, susuknya bagus. Ya kan gitu. Seneng gak saya? Ada santri khidmat sama kiainya. Bagus. Minggu lagi dia nanya, Pak Kiai mau beli kacang lagi enggak? Ada apa urusan santri pengen disuruh beli kacang? Ternyata ketika saya beli sendiri, memang pelayannya cantik jelita. Awalnya niatnya bagus, khidmat sama kiainya. Di tengah perjalanan karena ternyata yang dengan cantik, akhirnya memanfaatkan nama kiainya untuk bisa ketemu, bisa ngobrol dengan perempuan. Lok-dok tablikun. Kita juga seperti itu, tertipu. Awalnya bikin pondok, ikhlas lillahi ta'ala, tanah diwakafkan, uang dibelanjakan, semua untuk Allah. Setelah santrinya banyak, setelah melihat dunia duit-duit banyak berlimpah ruah, muncullah keserakahannya. Akhirnya dibisniskan, dan itu tidak sadar. Dulu kamu berjuang, sekarang kamu bisnis. Nyewat ya Allah sudah apa? Nyong iya aja, nyong iya tak beli. Wow, cop sudah. Nah itu tidak sadar. Dulu tanahnya diwakafkan semuanya. Gelangis diminta beli tanah buat santri. Yang iya awalnya. Begitu santrinya ribuan, uang berlimpah ruah. Sudah menyimpang. Dia sudah mulai mencari materi. Sudah tidak lagi menghiraukan ridha Allah. Kok nggak ada urusan. Ada enggak? Oh, anak sih ngomong ngake kok. Anak beli jake. Untuk itu saya mohon orang yang seperti itu tolong tidak perlu diingatkan. Tahu sebenarnya apa? Kamu akan dimusuhi. Musim iya, maka perlu dicoklok nasisan. Ya, dialog kena, mau marah. Urusan apa? Pondok-pondok kaisun, melu-melu apa sirane? Bongan menang baik, borongke melu-melu ngurang. Koplok siraku. Ya kan seperti itulah kira-kira. Iya, ini memang dikoplok-koplok supaya menang baik. Daripada koplok ngapain? Tidak semudah itu menegur orang. Menegur orang, menyinggung perasaan orang. Itu pengalaman saya menegur orang. Saya punya teknik menegur, belajar saya. Teknik persuasion itu, teknik of persuasion saya belajar kok. Ya, bagaimana kita persuasif.
Ya pertama saya datang baik-baik dengan muka yang ceria, ya saya hormati. Kalau perlu saya cium tangannya, saya sanjung dulu dia kehebatan-kehebatannya, kan begitu. Ya, dan saya minta izin dulu, boleh nggak kalau saya menyampaikan usulan? Mangga nginjing, mangga. Oh, punten iki man iki pendapat kula mawon tiyang Thanos boten ngertos. Iya ser ngomong nggak? Kowe ceplok mencilak je. Iya kan? Menyakitkan. Jadi saya kapok dah. Patroli apa kita? Ya iya, nah itu dia makanya. Jadi saja salah. Allah yang tahu. Dan ini adalah untuk diri Anda juga bisa seperti itu. Makanya standar orang yang ingin benar itu siap menerima saran dan kritik. Wa tawasau bil haqqi. Kalau Anda tidak menerima saran kritik, cirinya negara modern dan negara primitif adalah di negara modern terbuka untuk semua kritik. Betul nggak? Saya dulu paling senang kalau malam hari Minggu sore itu di speaker corner. Iya, orang ngomong apa saja boleh di sana, nggak ditangkap kok. Iya. Margaret Thatcher di gambar telanjang, nggak ada urusan, polisi ketawa-ketawa aja kok. Iya, sore hari, ya, speaker corner di pojok Hyde Park itu. Ya, ini enak banget negara demokrasi itu enak. Jadi kalau orang belum hidup tataran sosialnya belum demokrasi, nggak bakal maju. Percaya? Nggak bakal maju. Karena pikiran-pikiran hebat nggak bisa ditampilkan. Semua dalam keadaan ketakutan. Orang takut bagaimana bisa cerdas. Allah, iyalah. Ya begitulah kira-kira. Jadi ya. Nah, kita ini kan ini salah satu pesantren uji coba. Ya, kebebasan orang berbicara, pojok ngomong. Jadi pojok, iya, jadi itu ada di pojok di Hyde Park di London tuh, di penghujung Oxford Street. Itu tempat kalau hari Minggu sore, silakan kamu mau ngomong apa saja bebas. Plong, langsung nangkap dijamin tuh, ngomong apa saja. Mau ngomong anti Tuhan, anti Saddam Hussein, anti Margaret Thatcher, silahkan. Mau bawa Quran, bawa mimbar, silakan pidato, silakan promosikan Quran, nggak ada yang nangkap. Mau bawa Injil, silakan. Mau nyaci maki siapapun, hanya satu, keluarga raja tidak boleh dicaci maki demi kehormatan. Itu aja persoalan. Enak kan? Yuk kita bikin di sini, biar kamu plong semuanya. Nah, itulah persoalannya. Jadi perlu ada pelampiasan, Semua namanya keinginan, ada pelampiasan. Perlu. Jangan dibungkam, nggak bisa. Stres gitu jadinya. Itu kebutuhan masyarakat, terakomodir semuanya. Bahkan para pengamat melihat bahwa ada kejeniusan pemikiran di speaker corner itu. Ada, direkam semuanya. Jadi ide harus muncul. Itulah jadi persoalan kita di sini pun di Cadang Piani kita mencoba kehidupan demokrasi sehingga jangan kaget kalau di pesantren Cadang Piani tidak ada artinya seremoni khusus untuk penghormatan kepada sesama. Makanya di sini banyak santri ngelawan kiai di sini. Itulah demokrasi. Itulah demokrasi. Ya. Nun? Iyalah artinya. Tapi kan di daerah Pasundan banyak komentar nih punten yang ini. Kalau kiainya mah hebat, saya mengakui. Kata orang Majalengka, orang Cikijung, orang sana.
Cuma ya amit-amit kalau saya nitip anak di sini mah. Nggak diajarin tata krama. Karena di pesantren sangat tinggi nilai itu tuh. Iya, tata krama tuh sangat dijunjung tinggi di sana di Pasundan tuh. Iya, itu makanya. Tapi saya yakin dengan kehidupan demokrasi kita akan lebih mempercepat anak kita lebih cerdas. Ya, benar. Iya, dari kebebasan. Makanya kita harus lihat bahwa ternyata tradisi kita dalam pendidikan kita ternyata tidak membangun daya menalar kita. Yang ada hanya indoktrinasi. Dan dalam tradisi kita tidak ada namanya kebebasan berpikir. Akan ada perlawanan keras dari masyarakat. Betul nggak? Tapi saya, alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang menghalalkan darah saya. Dan belum ada yang mengkafirkan saya. Paling-paling sekedar bid'ah dan musyrik lah gitu. Alhamdulillah. Saya senang-senang aja kok. Jadi jangan aneh ketika ada yang menjelek-jelekan saya, kok saya tidak marah. Ngapain marah? Paling gitu ke yang marah. Iya, diterima kayaknya dijelek-jelekin gitu. Yang sayang yang dijelekin nggak marah nggak apa kok. Silakan saja. Sebab begini, orang yang tidak suka kepada saya itu paling teliti mencari kesalahan kelemahan saya. Nabi Muhammad itu tidak pernah salah karena selalu dikawal oleh malaikat Jibril. Cepat dikoreksi, jadi nggak pernah salah. Jadi kalau begitu, orang-orang yang tidak suka kepada saya, yang memusuhi saya angkat menjadi Jibril saya. Thanks a lot, you're nice. Terima kasih banyak dah. Ya gitu, Anda telah mengerti saya kok. Sebab kalau teman dekat sahabat itu kan nggak tega menceritakan kekurangan saya. Ya kan? Kaku lah tega. Tapi bakal wong sing sengit kan lancar ngomong. Lancar betul. Wah, saya suka dalam kehidupan seperti ini. Ya, saya manusia biasa, silakan gitu. Saya nggak ada urusan. Mau yang nyanjung silakan, yang jelek-jelekin silakan, nggak ada urusan. Karena saya lagi sibuk mengabdi kepada majikan saya. Dan saya tidak pernah minta penghargaan dari siapapun. Tidak pernah mengharapkan pengakuan dari siapapun. Saya hanya minta pengakuan satu dari majikan saya. Cukup dia saja yang mengakuinya. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah saja yang menjadi saksi.